Hai guys, kami di sini akan nge-podcast membahas tentang Konferensi Asia Afrika atau disebut KAA. Oke, saya di sini tidak sendirian. Saya bersama dengan rekan-rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fuji Ananda Marta Laura. Perkenalkan, nama saya Adi Bau Fairu. Perkenalkan, nama saya Bilkis Cordelia Putri. Perkenalkan, nama saya Rizana Syarika. Perkenalkan, nama saya Afanur Aini. Jadi di sini kita akan nge-podcast untuk memberikan informasi tentang Konferensi Asia Afrika. Simak ya. Kalian tahu nggak sih Konferensi Asia Afrika itu apa? Usai Perang Dunia II, dunia terpecah menjadi dua bagian yaitu blok barat dan blok timur. Blok barat terdiri dari negara-negara berpaham liberalis, sementara blok timur berpaham komunis. Keduanya berebut pengaruh pada bangsa-bangsa lain. Pengertiannya, Konferensi Asia Afrika atau yang disebut KAA merupakan konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi ini juga dikenal dengan sebutan Konferensi Bandung karena diselenggarakan di Bandung pada 18 sampai 20 April tahun 1955. KAA atau yang disebut Konferensi Asia Afrika diprakarsai oleh 5 negara yaitu Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. KAA dihadiri oleh 29 negara. Konferensi Asia Afrika tak terlepas dari keberadaan Konferensi Kolombo 28 April sampai 25 Mei 1954 saat Indonesia mengemukakan gagasan tentang pertemuan negara-negara Asia Afrika. Dari konferensi tersebut lahirlah KAA dengan pertemuan perdana menghadirkan 29 negara di kawasan Asia Afrika. Agar lebih lanjut mengenai Konferensi Asia Afrika, bagaimana sih sejarah pendirian Konferensi Asia Afrika? Jadi sejarah dari Konferensi Asia Afrika itu, penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika dilatar belakangi oleh meningkatnya perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk memperoleh kemerdekaan pasca Perang Dunia Kedua. Konferensi Asia Afrika didahului oleh Persidangan Bogor pada tahun 1949. Persidangan Bogor merupakan pendahuluan bagi Persidangan Kolombo dan Konferensi Asia Afrika. Persidangan Bogor kedua diadakan pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954. Konferensi Asia Afrika merupakan gagasan yang lahir dari perasaan senasib sepenanggungan antara negara-negara di kawasan Asia dan Afrika sebagai dampak dari Perang Dunia Kedua, serta ketakutan dunia akan kembalinya Perang Dunia. Sebab ada kondisi yang memanas di antara dua blok, yaitu blok barat dan blok timur. Urutan sebelum pembentukan KAA hingga terbentuknya KAA. Pertama, pada tanggal 23 Agustus 1953, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dari Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat sementara mengusulkan perlunya kerjasama antara negara-negara di Asia dan Afrika dalam perdamaian dunia. Yang kedua, pada tanggal 25 April sampai 2 Mei 1954, berlangsung Persidangan Kolombo di Sri Lanka. Hadir dalam pertemuan tersebut para pemimpin dari India, Pakistan, Burma, yang sekarang menjadi Myanmar, dan Indonesia. Dalam konferensi ini, Indonesia memberikan usulan perlu adanya Konferensi Asia Afrika. Yang ketiga, pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954 untuk mematangkan gagasan masalah persidangan Asia Afrika, diadakan Persidangan Bogor. Dalam persidangan ini dirumuskan lebih rinci tentang tujuan persidangan serta siapa saja yang akan diundang. Yang keempat, pada tanggal 18 sampai 24 April 1955, Konferensi Asia Afrika berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung. Persidangan ini diresmikan oleh Presiden
Soekarno dan diketuai oleh PM Ali Sastro Mijojo. Hasil dari persidangan ini berupa persetujuan yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Nah, itu tadi latar belakang dari terbentuknya KAA nih. Kalau dipikir-pikir, tujuan dan fungsinya dari KAA itu apa sih? Dan fungsi KAA. Konferensi Asia Afrika bertujuan mempererat solidaritas negara-negara di Asia dan Afrika, meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari negara-negara Asia dan Afrika. Menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah Asia dan Afrika, memberikan sumbangan untuk memajukan perdamaian dan kerjasama dunia, mencanangkan gerakan politik untuk melawan kapitalisme asing, dan terakhir melawan kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lain, dan berfungsi untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut kepentingan negara-negara di Asia dan Afrika, terutama kerjasama ekonomi dan budaya, dan masalah kolonialisme dan perdamaian dunia. Jadi itu tujuan dan fungsinya Konferensi Asia Afrika. Oke, pada tahu belum siapa saja sih anggota Konferensi Asia Afrika yang menghadiri undangan Konferensi Asia Afrika serta hasil dari konferensinya? Simak lagi ya. Anggota dan peserta KAA. KAA diprakarsai oleh perwakilan dari 5 negara, yaitu Ali Sastromijoyo dari Indonesia, Sir John Kotalawala dari Sri Lanka, Muhammad Ali dari Pakistan, Jawaharlal Nehru dari India, dan UNU atau dari Burman, Myanmar. Pada tanggal 15 Januari 1955, surat undangan Konferensi Asia Afrika dikirim kepada kepala pemerintah dari 25 negara di Asia dan Afrika. Ada satu negara yang menolak undangan tersebut, yakni peserta Konferensi Asia Afrika sebagai berikut. Yakni Federasi Afrika Tengah. Sebab masih dalam kuasa para bekas penjajahannya. Maka dari itu, negara peserta Konferensi Asia Afrika sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Afghanistan, Indonesia, Pakistan, Burma atau Myanmar, Filipina, Kamboja, Irak, Iran, Arab Saudi, Ceylon, Jepang, Sudan, Republik Rakyat Tiongkok, Yordania, Suriah, Laos, Thailand, Mesir, Lebanon, Turki, Ethiopia, Liberia, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Pantai Emas, Libya, India, Nepal, dan Yaman. Hasil dari adanya Konferensi Asia Afrika yaitu menghasilkan 10 prinsip penting yang disebut Dasasila Bandung. Dasasila ini merupakan prinsip-prinsip dalam piagam PBB dan prinsip-prinsip Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India saat itu. Jadi itu tadi guys, anggota dan negara undangan yang menghadiri KAA serta hasil dari KAA. Oke, berikutnya yaitu dampak dan peran Indonesia dalam KAA. Dampak dari Konferensi Asia Afrika atau KAA sendiri diantara lain munculnya Bandung Spirit, penggalang solidaritas, persatuan dan kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika, serta melahirkan paham dunia ketiga. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika adalah sebagai negara pemrakarsa konferensi, sebagai tuan rumah konferensi panca negara
di Bogor pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954 sebagai pertemuan pendahuluan KAA dan sebagai tempat penyelenggaraan KAA 1955. Gedung Concordia dan Gedung Dana Pensiun disiapkan sebagai tempat konferensi. Oke, jadi itu informasi dari kami tentang Konferensi Asia Afrika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.